Dipaksa menikah. Bab 477. Karena ada begitu banyak faktor yang tidak terkendali pada generasi muda, aku harus mempertimbangkan semuanya, kata Carson berbicara dengan serius. Aku hanya bercanda denganmu. Apa yang kamu lakukan sampai berpikir seserius itu? Arila menatapnya dan tersenyum. Arila. Carson memanggil nama Arila dan berhenti berbicara. Ada apa? Arila bangkit dari tempat tidur dan berhenti, lalu menatap Carson. Setelah beberapa saat hening, Carson kembali berkata dengan serius. Semua yang aku katakan tadi kepadamu adalah serius. Setiap kata-kata, sungguh tidak ada yang lelucon. Tadi malam, semua keluarga besar kembali ke kamar mereka lebih awal untuk beristirahat. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mereka tidur nyenyak, jadi mereka bangun pagi sekali. Nurmala memerintahkan kepada pelayan dapur untuk menyiapkan sarapan yang lembut, penuh warna, aroma, dan rasa. Hanya untuk melihatnya saja akan membuat nafsu makan tinggi. Ibu Tanjaya membantu Koki memasak sarapan ketika dia kembali di pagi hari, menunggu generasi muda untuk bangun dan makan bersama. Darwin menuruni tangga dan mengambil beberapa langkah ke ruang makan. Dia duduk dan makan, terlepas dari kedatangan orang lain. Ibu Carson menatapnya, menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Kapan kamu bisa mengubah karaktermu? Memangnya ada apa dengan karakterku? Kata Darwin sambil menggigit cemilan dan menatap Ibu Carson. Jangan membandingkan aku dengan putramu. Aku bukan orang yang sama dengannya. Ketika Ibu Carson yang ingin keluar dihalangi oleh Darwin, dia berhenti dan berkata lagi. Apa yang dilakukannya sepanjang hari? Bekerja, pulang kerja, makan, tidur. Mengulangi hal-hal ini setiap hari. Apalagi yang bisa dia lakukan? Setelah itu, Darwin mengambil susu yang diserahkan Ibu Carson, lalu meminumnya. Ibu Carson mendongak dan tidak melihat Epa. Dia pun berkata, apa yang akan kamu lakukan dengan Epa? Epa bukan anak terlahir dari keluarga Tanjaya dan tidak memiliki hubungan darah dengan Darwin. Selama mereka mau, Ibu Carson dapat membantu mereka dengan pernikahan mereka kapan saja. Apalagi yang bisa kita lakukan? Kami bisa melakukan apapun yang kami mau, kata Darwin tertawa tanpa sadar saat memikirkan Epa. Artis cewek itu, dia tidak mengungkapkan otoritasnya. Dia tidak tahu ganasnya, selalu memberikannya masalah. Sekarang sudah baik, dia tidak percaya. Hari ini dia masih bisa bangun. Aku bertanya kepadamu, apa yang harus dilakukan? Kenapa kamu bertanya kepadaku sebaliknya, Darwin? Tidakkah kamu ingin bertanggung jawab? Melihat sikap menggantung Darwin, Ibu Carson juga marah. Epa adalah anak yang mereka besarkan. Mereka mencintai Epa tidak kurang dari Carson. Jika Darwin tidak berani bertanggung jawab atas Epa, Ibu Carson tidak akan memaafkannya untuk pertama kalinya. Gadis itu masih muda dan dia harus mengembangkan karir aktingnya. Tanyakan padanya apa yang dia inginkan dan aku akan bergantung padanya. Untuk pertama kalinya, Darwin berbicara tentang Epa dengan sangat serius. Epa selalu mengatakan bahwa dia masih muda dan tidak mau meninggalkan karirnya demi bersama dengan Darwin dan mengandung anaknya. Darwin tidak menyebutkannya, tetapi dia mendengarkan dan mengingatnya akan hal itu. Ibu Carson menjulurkan tangannya dan lalu berkata,
Kamu pria dewasa. Kamu tidak mengambil inisiatif. Bagaimana kamu bisa meminta seorang gadis kecil untuk mengambil inisiatif? Darwin mengambil cemilan lainnya dan berkata dengan santai, "Apakah itu tidak cukup aktif untuk aku naik ke kamarnya setiap malam?" Ibu Carson sangat marah pada Darwin. Bagaimana bisa ada orang sebodoh ini? Apakah maksud dia naik ke kamar Eva setiap malam? Dia tidak punya malu, tetapi Eva anaknya yang masih punya malu. Ini juga merupakan masyarakat modern yang relatif terbuka. Jika mereka melakukan ini sebelumnya, mereka akan melakukannya ke tahap selanjutnya. Darwin berkata lagi, "Kakak, kesehatan kamu sedang tidak baik. Kamu harus menjaga tubuhmu supaya sehat setiap hari, agar kakak ipar tidak perlu khawatir tentang kesehatanmu. Biarkanlah anak-anak, jangan kau khawatirkan. Lebih baik daripada itu saja untukku dan Eva." Darwin tidak menganggap pentingnya menikah atau tidak. Adalah baik untuk memiliki kehidupan yang bahagia dan nyaman bersama. Jika suatu hari seorang anak lahir, siapapun bisa membesarkannya. "Aku pergi dulu. Masih banyak hal yang menungguku di wilayah militer," kata Darwin. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia bangkit dan pergi. "Darwin, berhenti kamu!" Ibu Carson mengejar Darwin dan berlari beberapa langkah, lalu berkata lagi, "Soal kamu dan Eva, kamu harus memikirkannya dengan baik. Jika kamu berani menggertaknya, aku tidak akan memberimu ampun." "Kakak ipar, urus istrimu dan jangan biarkan dia terlalu sibuk dalam sehari." Darwin kebetulan bertemu dengan ayah Carson ketika dia keluar, langsung melemparkan kakaknya yang menyusahkan itu kepada ayah Carson. "Darwin, kali ini aku tidak berbicara tentang kamu. Kamu dan Eva, kamu benar-benar harus memikirkannya. Pernikahan bisa diadakan kapan saja. Kamu bisa mendapatkan surat nikah kalian terlebih dahulu," kata ayah Carson berada di sisi ibu Carson. "Tidak ingin berbicara dengan kalian berdua, dasar barang antik. Kalian seharusnya tidak terlalu khawatir dengan urusanku." Selesai berbicara, Darwin mempercepat langkahnya dan tidak ingin mengatakan sepatah kata pun kepada kakak dan kakak iparnya. "Nenek." Ibu Carson juga ingin menyusul Darwin. Suara lembut Rila kecil terdengar. Perhatiannya langsung ditarik kembali. "Rila sayang, kenapa bangun sepagi ini? Apakah tubuhmu masih tidak nyaman?" Rila kecil menggeleng-gelengkan kepalanya. "Rila baik-baik saja, Nek." Rila kecil tampaknya tumbuh lebih tinggi setiap hari. Dia lebih dari 4 tahun dan terlihat seperti anak besar. Arila berjuang dengan tangannya untuk menahannya, tetapi dia masih menolak untuk menyerahkannya kepada Carson. "Ya, bayi kita sudah sembuh." Arila memasukkan Rila kecil di kursi bayinya, lalu mengambil kantong makan siangnya. "Bu, apakah paman membuatmu marah?" tanya Arila. "Jangan menyebut bajingan itu lagi. Dia tidak punya waktu untuk tidak menggangguku," kata ibu Carson sambil memandang Carson. Dan semakin dia melihat, semakin dia puas. Itu adalah putranya yang tidak pernah mengganggu orang. Pernikahan dan perjalanan yang tidak pernah melebihi aturan langkah demi langkah. "Bu, urusan Darwin ada di pikirannya. Jangan khawatir tentang dia." Carson adalah orang yang benar-benar mengenal Darwin. Kepribadian mereka sangat berbeda, tetapi mereka semua adalah orang-orang top di bidang mereka.
Mereka mengerti banyak hal tanpa harus berbicara satu sama lain. Ibu Carson menghela napas. Seandainya saja dia benar-benar memikirkannya, itu akan lebih baik. Putranya berkata begitu. Ibu Carson tidak tahu harus berkata apa. Toh putranya berkata yang baik-baik saja. Carson duduk di sebelah Arila, menuang segelas susu dan memberinya cemilan favoritnya. Semuanya berjalan dengan lancar. Kehidupan seperti itu, inilah adanya.